kita sedang merayakan keragaman, merayakan pluralisme. Pluralisme itu bukan jus tomat, Kang Denny, bukan jus buah, berbagai buah disatukan di blender, tapi pluralisme itu sayur lodeh. Di situ kita masih bisa melihat mana meninjonya, mana daunnya, mana sawinya disatukan dalam satu panci. Kita semua dalam rangka kebersamaan tidak boleh atas nama pluralisme, atas nama toleransi mencampur adukan. Justru kita harus menegaskan bahwa saya Kristen, saya Islam, saya Hindu, saya Buddha, sehingga kita bisa bersama-sama dalam keberbedaan, dalam satu wadah yang namanya NKRI, satu nusa, satu bangsa. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Tengger. Karena belakangan ini seringkali kita lihat banyak aktivitas katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi intinya Bhinneka Tunggal Tengger. Jadi saya datang ke sini sebagai seorang sahabat, dan begitu saya tadi petang jam 2, saya duduk-duduk di samping gereja sambil menikmati pemandangan di sini, dan saya putar lagu Gereja Tua dari Fernandes. Saya bawa teman saya mahasiswa S2 dari UIN Sunan Gunung Jati, nanya, "Kang, kenapa lagunya Gereja Tua?" Karena saya bilang gereja baru ngurus izinnya susah. Tapi alhamdulillah di Majalengka ini tidak terjadi. Ibu bapak bisa menyelenggarakan upacara perayaan Natal dengan tenang. Tapi saya lihat di berita di beberapa daerah ada saudara-saudara Kristiani yang tidak diizinkan merayakan Natal. Padahal seharusnya sebagai negara Pancasila kita menerima semua agama yang ada di negeri ini. Tapi tidak apa-apa, Pak. Kalau memang jalur hukum sulit ditempuh, kita selesaikan problematika kebebasan beragama ini dengan mencari jalan yang lain. Dan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Ulas, Maha Asih membantu kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Jadi saya datang ke sini sebagai seorang sahabat, dan saya sangat terpesona. Ini komplek gereja segede gini, kok tidak ada musolanya? Akhirnya saya bilang ke pendeta Enos, "Pak Pendeta, saya mau sholat, bagaimana caranya?" Dan saya ikut sholat di pastori. Pendeta Enos begitu saya tahu mau sholat, dia sapu-sapu, dia bersih-bersih, dan dia sediakan alat sholat. Dan saya tanya, "Pak Enos," saya tanyanya tidak, "Pak Enos, di mana arah kiblat?" Saya tanyanya, "Pak Enos, matahari terbit dari mana?" Pak Enos jawab, "Dari sana." "Oh, berarti barat ke sana." Kami sholat menghadap barat karena ke Ka'bah, ke Mekah, karena kalau melenceng sedikit itu bisa ke Prancis, padahal yang juara Argentina. Nah, kenapa Pendeta Enos mempersilahkan sebaik mungkin agar saya sholat di situ? Karena Pendeta Enos mendorong saya agar saya menjadi muslim yang baik. Dan saya juga berdoa agar Pendeta Enos, saya juga berdoa agar Pendeta Enos dan Ibu Bapak menjadi Kristen yang baik. Karena kalau kita sama-sama baik dalam agamanya, saya kira tidak akan terjadi konflik dan tidak akan terjadi kekerasan. Karena semua agama seharusnya menolak kekerasan. Kata Santo Irenaeus, "Gloria Dei homo vivat." Mari kita rayakan Tuhan dengan menghormati antar sesama manusia. Tapi jangan salah, Kang Denny, Ibu Bapak semua, saat saya ikut mandi, ikut sholat di pastorinya Pendeta Enos, ada teman saya yang gerejanya jauh di Jakarta, saya sediakan di kamar saya gereja untuk dijadikan altar oleh teman saya. Jadi daripada ke gereja jauh-jauh, ibadahlah di kamar saya. Itu dalam rangka mengamalkan 3 tingkat toleransi. Toleransi tingkat yang pertama adalah menghormati perbedaan. Tapi toleransi pada tingkat yang kedua, bekerja sama dalam perbedaan. Pak Bupati punya program bikin jalan, mari kita bekerja sama mensukseskan itu. Pak Bupati punya program keamanan, mari bekerja sama mewujudkan itu. Nah, itu kerjasama dalam perbedaan. Karena yang butuh aman tidak
tidak hanya orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, semua butuh aman. Makanya mohon maaf Pak, kalau di Indonesia, mohon maaf, kalau di Indonesia ada Front Pembela Islam, itu tidak cukup. Harusnya Front Pembela Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Protestan, sehingga disingkat FPI HKBP. Seharusnya begitu. HKBP maksud PKSD Pak. Nah jadi begitu. Level toleransi yang ketiga adalah saling mendorong dalam perbedaan. Mari kita dorong bapak-bapak, ibu-ibu, orang Islam agar soleh dalam keislamannya. Saya juga dorong orang Kristen agar soleh dalam kekristenannya. Kita butuh paradigma baru Pak dalam relasi antar umat beragama. Paradigma lama mungkin bapak ibu bilang, bapak ibu anak Tuhan, saya yang bukan Kristen anak setan, gelap lagi. Itu paradigma lama. Paradigma lama juga saya bilang, saya muslim, bapak ibu kafir. Kalau paradigma lama masih kita pakai, maka saya anak setan berada di tengah-tengah orang terang. Kalau paradigma kita baru, saya orang Islam, mengaku Islam agama yang benar, dalam saat yang bersamaan saya mempersilahkan ibu bapak untuk mengaku Kristen juga benar. Artinya orang benar sedang dalam satu ruangan dengan sama-sama orang benar. Kira-kira enak yang mana Pak? Karena apa artinya kita mengaku agama kita paling benar kalau perilaku kita paling buruk? Mari kita buktikan kebenaran agama kita ini dengan praktek kehidupan yang paling baik. Karena tidak mungkin ada buah yang baik keluar dari pohon yang buruk, dan tidak mungkin ada buah yang buruk keluar dari pohon yang baik. Matius ayat 16 sampai 20 pasal 7. Jadi ibu bapak sekalian, keragaman adalah rahmat Tuhan. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau saja aku ingin, maka akan aku jadikan umat ini satu saja. Tetapi faktanya Tuhan membuat kita semua ini beragam, agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan takut kalau berelasi, berhubungan dengan beda agama, nanti identitas kita hilang. Tidak, karena agama itu ada 3 ranah Pak. Yang pertama ranah teologi, sistem ketuhanan, masing-masing punya pegangan. Yang kedua ada ranah ritus atau ritual, masing-masing punya pegangan. Tapi yang ketiga ranah relasi sosial, atau di dalam Islam disebut dengan muamalah. Nah dalam konteks ranah sosial ini, maka kita bersama-sama mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepnya adalah di NU kami diajarkan oleh kiai-kiai kami ada 3 persaudaraan. 1 persaudaraan antar sesama manusia, 2 persaudaraan antar sesama anak bangsa, dan 3 persaudaraan antar sesama orang Islam. Memang kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang yang tidak bersaudara dengan kamu dalam agama, tapi dia tetap bersaudara dengan kamu dalam kemanusiaan. Jadi ibu bapak, sebetulnya kita semua ini bersaudara dalam kemanusiaan dan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, di NU ada keputusan tidak boleh menyebut orang yang tidak beragama Islam dengan sebutan kafir, karena itu menyakiti hati orang lain. Maka sebutlah orang lain itu sebagai sama-sama warga negara. Nah dalam konteks kenegaraan itu, maka saya datang, saya mengucapkan selamat Natal, dan agar kita sama-sama bisa berbahagia. Ada orang yang mengucapkan selamat Natal, tapi Profesor Dr. Quraisy Shihab tidak. Tapi Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dari Suriah tidak mengharapkan. Tetapi Syekh Ahmad Thoyib, imam besar Al-Azhar, tidak mengharapkan. Jadi saya juga punya rujukan. Walaupun kita juga harus memahami kan, kenapa ada orang-orang yang mengharapkan mengucapkan selamat Natal. Kita berbaik sangka saja. Mungkin dia punya alasan tertentu, atau yang kedua mungkin dia tidak punya teman orang Kristen. Jadi bingung mengucapkan selamat Natal ke siapa. Nah kita berprasangka baik saja. Yang penting yang mengucapkan selamat Natal mau yang tidak mengucapkan selamat Natal, sebetulnya kedua-duanya harusnya saling menghormati. Kita menjaga keragaman ini, menjaga warisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita jaga, karena
karuhun anu ngelak urang anu nyiram nanging Gusti anu ngajadikeun. Korintus 1 pasal 3 ayat 6. Dan acara-acara seperti ini seharusnya jangan dianggap tabu kan. Biasanya saking tabunya orang Islam dengar kata gereja aja kabiri gini. Sampai burung gereja aja dimusuhi kan. Dia nggak tahu burung gereja itu dulunya burung masjid. Tapi karena di masjid sering ada khitanan massal, jadi pindahlah ke gereja. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Biasanya saya bawa bunga untuk dibagikan, tapi karena jauh, saya cukup petik bunga yang ada di hati saya dan ditanamkan di hati Bapak Ibu semua. I love you full, love and peace. Terima kasih. Hatur nuhun, Kang Wawan Gunawan. Terima kasih guys. Iya, terima kasih Kang Wawan, sehat selalu. Ya, beliau sudah 20 tahun kesana kemari menegakkan yang namanya kerukunan antar beragama. Dan sekali lagi kami atas nama dari panitia ya mengaturkan terima kasih buat Kang Wawan Gunawan. Sehat selalu Kang Wawan. Iya. Baik, sukacita belum berhenti, masih ada. Iya, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Kang Wawan Gunawan. Terimalah sebuah kado Natal dari kami berupa tarian. Nah, tarian modern katanya tradisional. Deh, silakan anak-anakku dari dipersilakan. GKI Jatiwangi. Iya. Ini dia mereka anak-anak kecil yang punya potensi. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Oke, musik.
dari Jawa ada gitu kan. Itu membuktikan apa yang disampaikan oleh Kang Wawan tadi udah kami laksanakan. Bagaimana sejak usia dini mereka menghargai perbedaan. Ada globalisasi bineka ya. Iya. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena akan menyaksikan satu tayangan video sketsa Natal yang para pendukung atau aktor aktrisnya dari berbagai gereja. Oh keren. Sesi yang pertama ini dia part 1 sketsa Natal PKSG Majalengka 2022. Selamat menyaksikan. Lalu siapa yang memberi peringatan itu ya? Ya, pertanyaan yang sama. Siapa ya? Mungkinkah malaikat Gabriel yang juga membawa pesan Allah kepada Zakaria dan Maria? Betul. Saya yakin bahwa itu adalah malaikat Gabriel. Lalu apa maksud dari pesannya agar jangan kembali ke Herodes? Menurut saya, Tuhan tahu isi hati Herodes. Ya benar, karena Herodes tidak mau ada raja lain yang berkuasa selain Herodes. Masuk akal. Lalu di ayat selanjutnya, pulanglah mereka ke negerinya lalui jalan lain. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus itu taat dan patuh pada firman Tuhan. Betul. Buktikan Tuhan Yesus lahir di Majalengka. Mana yang tepat? Tidak satu. Kan ada kaki di kaki keras. Seberang. Yang enggak di Majalengka oke ada rumah sakit. Di Jatiwangi ada puskesmas. Di Kadipaten ada rumah sakit. Udahlah, kalau menurut saya mah, kamu mungkin lahir di sini apalagi di rumah sakit. Jadi di mana? Mungkinkah andai Tuhan Yesus tadi Majalengka tempatnya di sini, artinya tidak mungkin terlihat wow dan eksklusif. Masa Majalengka bandara keren pisan? Kalau bukan di sini, mana? Mungkin di sana. Ayo.
maling mereka. Sebelum kita mencari alamat rumahnya, ayo kita ajak makan dulu. Ayo. Musibah mah semua orang pasti nggak mau untuk menerima, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang namanya musibah, kita hanya bisa berpasrah, belajar percaya, harus belajar menerima bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada hikmahnya. Mari kita belajar percaya saja sama Tuhan. Tidak mungkin kami bilang jangan sedih, tapi kita belajar saja untuk percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Ayo kita makan, yuk kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, yang walaupun kadang kita sulit untuk mengerti apa yang terjadi atas kehidupan ini. Amin. Bapak-bapak, terima kasih atas pertolongannya buat kami. Mencari andai kalau Tuhan Yesus lahir di Majalengka. Iya, berarti seperti itu ya Kang. Dan mereka sepertinya belum menemukan tempat yang cocok. Belum menemukan. Nanti jawabannya di part 2 bagian kedua. Oke, mencari di seperti di GPS gitu. Iya. Oh. Iya, dan meresponi itu kita ada sebuah kesaksian pujian dari adik kita Marni Boru Sihombi. Selamat menyaksikan. Ini dia Marni Boru Sihombi, jurusan teologi, saat ini sedang menuntut ilmu di Seapin di Majalengka. Ini dia, walaupun semester 1 tapi kelihatan seperti S2 dosennya. Silakan Marni Sihombi. Yo.